Sekarang saya akan menunjukkan caranya mengubah pecahan menjadi desimal. Dan kalau nanti masih ada waktu, saya akan menunjukkan caranya mengubah desimal menjadi pecahan. Mari kita mulai dengan contoh yang menurut saya cukup sederhana. Kita mulai dengan pecahan 1/2. Saya ingin mengubahnya menjadi desimal. Saya akan memberikan metode yang pasti berhasil. Yang perlu kamu lakukan adalah ambil penyebutnya dan membaginya ke pembilang. Yuk kita lihat. Kita ambil penyebutnya 2 dan membaginya ke pembilang, yaitu 1. Kamu mungkin berpikir, bagaimana caranya membagi 2 menjadi 1? Jika kamu ingat modul membagi desimal, kita bisa menambahkan tanda desimal di sini dan menambahkan beberapa angka 0. Kita sebenarnya tidak mengubah nilai dari angkanya, hanya membuatnya lebih akurat. Kita taruh tanda desimalnya di sini. Apakah 2 bisa menjadi 1? Tidak. 2 bisa menjadi 10. Jadi 2 menjadi 10 jika mengulang sebanyak 5 kali. 5 dikali 2 sama dengan 10, sisanya 0. Selesai. Jadi 1/2 sama dengan 0,5. Mari kita kerjakan yang sedikit lebih sulit. Mari kita coba 1/3. Sekali lagi kita ambil penyebutnya, yaitu 3, dan kita bagi ke pembilangnya. Dan saya akan menambahkan sederetan 0 di sini. 3 tidak menjadi 1, 3 masuk ke 10 sebanyak 3 kali, 3 kali 3 sama dengan 9. Dikurangi, kita dapat angka 1, lalu kita turunkan 0-nya, 3 masuk ke 10 sebanyak 3 kali, sebenarnya tanda desimalnya sebelah sini. 3 kali 3 sama dengan 9. Apakah kamu melihat sebuah pola di sini? Kita mendapat hal yang sama terus-menerus. Jawabannya adalah 0,3333. Ini akan berlangsung selamanya. Dan untuk mewakili hal ini, kamu tidak dapat menulis angka 3 terus-menerus. Maka caranya adalah dengan menulis 0,33 berulang. Yang berarti 0,33 tersebut akan jalan selamanya. Atau kamu juga bisa bilang 0,3 berulang. Tetapi ini lebih umum digunakan. Namun secara umum, arti garis di atas desimal ini adalah bahwa pola angkanya berulang terus selamanya. Jadi, 1/3 sama dengan 0,3333 dan 3 berulang terus selamanya. Cara lain menulisnya adalah 0,33 berulang. Mari kita coba, mungkin lebih sulit, tapi mereka semua memiliki pola yang sama. Mari kita coba angka yang sedikit aneh. Saya akan menulis pecahan yang tidak lazim, 17/9. Ini menarik, pembilangnya lebih besar dari pembagi. Jadi kita akan mendapatkan angka lebih besar dari 1. Mari kita coba. Kita ambil 9, lalu kita bagi menjadi 17. Dan mari kita tambahkan sederet angka 0 untuk tanda desimal di sini. Jadi 9 masuk ke 17 1 kali. 1 dikali 9 sama dengan 9, 17 dikurang 9 sama dengan 8, turunkan 1 angka 0, 9 masuk ke 80. Seperti yang kita tahu bahwa 9 dikali 9 sama dengan 81, berarti 9 harus masuk ke 80 sebanyak 8 kali, karena 9 tidak bisa masuk sebanyak 9 kali. 9 kali 9 sama dengan 72, 80 dikurang 72 sama dengan 8, turunkan 1 0 lagi, mulai membentuk pola lagi, 9 masuk ke 88 kali, 8 dikali 9 sama dengan 72. Dan jelas, jika saya melakukan ini selamanya, kita akan tetap mendapatkan angka 8. Jadi, 17 dibagi 9 sama dengan 1,88, di mana 0,88-nya berulang terus selamanya. Atau jika kita ingin membulatkan ini, maka angkanya sama dengan 1, sekian, tergantung di mana kita ingin membulatkannya. Kurang lebih kita mendapatkan angka 1,89, atau mari kita coba bulatkan dengan cara lain. Saya bulatkan di kelipatan 100. Jawaban ini sepenuhnya benar. 17/9 sama dengan 1,88. Saya mungkin akan membahasnya di modul yang berbeda. Jadi bagaimana cara kita menulis ini sebagai bilangan campuran? Ya, saya akan membahasnya di modul lain. Saya tidak ingin membingungkanmu. Mari kita coba kerjakan soal lain. Mari kita kerjakan soal yang benar-benar aneh. Saya akan coba 17/93. Apakah desimal dari pecahan tersebut? Langkahnya adalah sama. 93 masuk ke... Saya membuat garis yang panjang di atas ini karena saya tidak tahu berapa angka desimal yang akan kita tulis. Dan ingat, selalu penyebut dibagi ke dalam pembilang. Saya dulu sering bingung tentang hal ini, karena kita terbiasa membagi angka yang lebih besar ke angka yang lebih kecil.
93 masuk ke 17 0 kali. Ada desimal di sini. 93 masuk ke 170 berapa kali? 1 kali. 1 dikali 93 adalah 93. 170 dikurang 93 adalah 77. Turunkan nolnya. 93 masuk ke 770. Mari kita lihat. Nampaknya bisa sebanyak 8 kali. 8 dikali 3 sama dengan 24. 8 dikali 9 sama dengan 72. Ditambah 2 jadi 74. Lalu kita kurangi 10 dan 6 sama dengan 26. Lalu kita turunkan 0 lagi. 93 bisa masuk ke 260 2 kali. 2 dikali 3 sama dengan 6. 18. 74. 0. Kita bisa melanjutkannya terus. Kita dapat menghitung angka desimalnya terus-menerus. Kamu dapat melakukannya tanpa batas waktu. Tapi jika kamu menginginkan sebuah perkiraan, kamu bisa bilang 17 masuk ke 93, atau 17 per 93 sama dengan 0,182. Dan angka desimalnya tidak akan ada habisnya. Kamu bisa saja meneruskannya kalau mau. Jika ini terjadi dalam ujian, mungkin mereka akan menyarankanmu untuk berhenti pada titik tertentu. Bulatkan angkanya pada kelipatan 100 atau per 1000 di belakang koma. Kita juga dapat mengubah kebalikannya dari desimal menjadi pecahan. Dan sebenarnya mengerjakannya jauh lebih mudah. Jika saya bertanya, apakah pecahan dari 0,035? Yang perlu kamu lakukan hanya 0,035. Kita dapat menulisnya dengan cara begini. Kita dapat menyebutnya sama dengan 0,3. Tunggu, saya sebaiknya tidak menulis 0,35. Oke, kita dapat menyebutnya sama dengan 35 per 1000. Dan kamu mungkin bertanya, Sal, dari mana kamu tahu jawabannya adalah 35 per 1000? Karena kita sampai ke 3, ini adalah kelipatan per 10 per 10, bukan 10. Ini adalah per 100. Ini adalah kelipatan per 1000. Jadi kita sampai pada 3 angka desimal. Ini adalah 35 per 1000. Jika desimalnya adalah, sebagai contoh, 0,030, ada beberapa cara mengerjakannya. Kita dapat, kita sudah melakukannya hingga 3, kita sudah sampai ke per 1000. Jadi ini sama dengan 30 per 1000. Atau kita juga bisa bilang bahwa 0,030 sama dengan 0,03. Karena 0 di akhir tidak menambahkan apapun. Jadi, kalau kita punya 0,03, jadi ini sama saja dengan 3 per 100. Saya ingin bertanya, apakah kedua hal ini sama? Ya, tentunya mereka sama. Jika kita membagi pembilang dan penyebut dari kedua angka ini dengan angka 10, kita mendapat hasil 3 per 100. Mari kita kembali ke soalnya. Apakah sudah selesai? Angkanya adalah 35 per 1000. Maksud saya, yaitu benar, itu adalah sebuah pecahan. Tapi jika ingin lebih sederhana lagi, mari membagi pembilang dan penyebut dengan angka 5. Lalu, untuk mengubahnya menjadi bentuk paling sederhana, ini sama dengan 7 per 200. Dan jika kita ingin mengubah 7 per 200 menjadi desimal menggunakan teknik yang baru saja kita lakukan, kita dapat mencoba 200 masuk ke 7 dan menghitungnya. Kita akan mendapatkan 0,035. Saya akan menyerahkannya padamu sebagai latihan. Mudah-mudahan sekarang kamu mengerti pemahaman dasar bagaimana caranya mengubah pecahan menjadi desimal dan mungkin sebaliknya. Dan jika kamu belum mengerti, cobalah kerjakan beberapa latihan soal. Saya juga akan merekam modul atau presentasi lain tentang hal ini. Selamat bersenang-senang dengan latihan soalnya.